Hello everyone, this is me Menjus again. Let's learn English together with me. Nah, saat ini kita akan membahas gimana sih tipsnya untuk membaca sebuah teks itu supaya enak didengar, mudah dimengerti, dan gak bikin dirimu tertekan batin. Ya kan banyak orang kalau membaca itu dia belum baca udah stres, belum baca udah nggak suka, belum baca udah muak gitu. Jadi dia bahasa Inggrisnya nggak bisa improve. Nah, what are the tips of reading? Ya, apa sih tipsnya dari membaca itu? Nah, Mem di sini akan memberikan beberapa tips kalau kamu ingin membaca sebuah teksnya, ya. Yang pertama, find out your difficult words. Ya, cari dulu apa sih kata-kata sulitmu, itu yang pertama dulu. Apa yang tidak kamu ketahui, baik itu dari segi artinya, meaningnya, ataupun pronunciationnya, pengucapannya. Nah, cari tahu dulu. Carinya di mana? Ya di kamus. Nanti di kamus itu semuanya ada. Arti dari sebuah kata maupun cara pengucapannya. Jadi jangan malas. Jadi kalau kamu malas untuk mencari makna dan cara pengucapannya, ya gimana kamu bisa meningkatkan kemampuanmu dalam bahasa Inggris? Ya harus semangat belajar terus. Ya, cari dia satu-satu. Apa sih arti kata ini? Apa sih cara pengucapan yang benar dari kata yang saya nggak tahu ini? Ya, harus ada seperti itu di pikiranmu, ya. Harus banyak kau catat, harus banyak kau hafalkan. Itu dia tips yang nomor 1. Nah, setelah itu, yang nomor 2, setelah kita tahu maknanya, kita tahu cara pengucapannya, ya, putuskan ya, decide the kind of the text, ya. Apa jenis teks itu, ya, apakah dia monolog atau dialog? Kenapa? Karena cara membaca sebuah monolog dengan dialog itu sangat berbeda. Yang lebih ekspresif itu biasanya adalah teks yang dialog, namanya pun dialog, ya. Di situ nanti banyak ekspresi-ekspresi yang bisa kita tampilkan dari tekanan nada maupun pemilihan kata-kata. Itu yang kedua. Yang ketiga, think about dividing the sentence into some parts. Ya, kita harus memisahkan kalimat-kalimat menjadi beberapa bagian, ya. Jadi kalau membaca sebuah kalimat itu biasanya kalimat itu kita pisah-pisahkan, kita potong-potong dia. Ya, biasanya kita potong dia di subjeknya atau di phrase-nya atau di clause-nya supaya dia lebih enak, supaya pendengarnya bisa menangkap kalimat itu lebih baik. Ya, nanti kita kasih contoh. Guys, gimana sih cara membacanya supaya lebih menarik? Nah, di sini ada sebuah teks yang akan menjadi contoh, ya, gimana cara membaca supaya teks itu enak didengar, supaya teks itu mudah dimengerti, dan si pembaca teks bacanya itu lancar atau enggak lengket-lengket, ya, supaya pendengarnya pun enggak bosan atau pendengarnya pun suka mendengar kamu membaca teksmu. Yang pertama tadi tipsnya adalah cari dulu kata-kata sulitnya, ya, baik itu sulit cari cara membacanya maupun sulit dari segi maknanya. Nah, di situ sudah ada beberapa kata, misalkan yang tidak kamu ketahui, ya, ada snail, ada fix, ada stain, ada washed off, dan ada plain. Nah, kamu harus cari tahu dulu apa maknanya dan cara membacanya gimana. Ya, walaupun banyak nanti list yang tidak kamu ketahui, ya harus kamu cari dengan sabar dan sukacita. Namanya pun mau pintar, namanya pun mau berhasil, ya harus semangat, cayo, cari terus. Setelah itu, nah, lihat teksnya, ya, lihat teksnya, kemudian kamu putuskan dia monolog atau dialog. Monolognya gimana? Dia cerita atau berita, ya, atau yang lainnya, atau ilmu pengetahuan, ya, atau fakta-fakta. Nah, beda teks, beda cara membacanya. Jikalau nanti ada kalimat-kalimat langsungnya seperti yang ini, berarti nanti itu lebih ekspresif, ya. Setelah itu, setelah kamu mengerti jenis teksnya apa, nah nanti
putuskan ya di mana kamu bagi kalimatnya ya. Biasanya tadi di subjeknya, di phrase-nya, di clause-nya. Di situ kita potong dia supaya lebih jelas, supaya pendengarnya nggak terlalu panjang menangkap makna dari kalimatmu ya. Usahakan memotong pada bagian yang bukan merupakan satu kaitan makna ya, yang bukan merupakan satu kaitan makna. Tapi kalau sudah satu kaitan dia, usahakan sekali membaca ya. Di sini memang contohkan, ini teksnya agak gampang, nggak sulit-sulit amat ya. Ini khusus yang gampang-gampang aja untuk pemula ya. Memang contohkan cara membacanya. Selamat mendengarkan. The snail. Gail the snail was very sad. She felt like she was to play. I know how to fix this, she said in her brain. I will stain my shell with paint. Gail did not want to wait. She got a pail and started to paint. Oh no! It started to rain. The paint washed off. Gail the snail was plain again. Selesai. Jadi gitu dia guys cara membaca supaya lebih enak didengar ya. Memang bukan ahli banget ya, nggak seperti native speaker ya, tapi paling enggak malu-maluin lah ya kan. Nah, paling enggak ya lumayan lah dikit ya. Dikit, nggak banyak-banyak amat, bisa ngasih contoh lah. Oke, jadi seperti itu. Mungkin kamu nanti bisa lebih baik dari Mem bangga sekali ya, dipelajari di rumah, diulang-ulang. Jadi membaca teks itu bukan hanya sekali aja, diulang dulu, baru nanti diperbaiki, dimengerti, cari arti dari teksnya, cari arti dari kata-kata yang ada di situ. Itu dia, semakin kamu mengerti apa makna dari teks itu, semakin enak kita membacanya. Nah, mudah-mudahan teks yang memberikan bisa membantu kamu supaya kamu lebih suka membaca lagi. Banyak membaca, banyak tahu. So reading is very important. Okay, see you in another video. Bye-bye. Subscribe-nya jangan lupa.